warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Hiperly Media? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah mendukung channel Hiperly Media untuk terus berkembang, yang sudah nonton video-video dari Hiperly. Dan jangan lupa teman-teman panteng terus channel Hiperly Media. Semoga Hiperly Media bisa memberikan kabar-kabar baik yang bermanfaat. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah ngomongin tentang gimana sih cara sukses dengan mudah, yaitu ya dengan membentuk kebiasaan, membangun kebiasaan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya membangun kebiasaan baik itu gitu. Teman-teman sering gak sih mengalami gini, kita itu sangat mudah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, sementara di sisi lain kita sangat sulit untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Nah, ini ada apa? Kenapa sulit sekali untuk membangun kebiasaan baik sementara kita sangat mudah untuk melakukan kebiasaan buruk? Nah, kalau teman-teman penasaran, jangan skip videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Nah, seringkali kita tuh sudah punya rules ya teman-teman. Kita mau melakukan apa atau membangun kebiasaan baik apa, seringkali kita tuh udah punya, mau olahraga, mau meditasi, mau membaca buku, mau makan makanan sehat. Nah, pas udah dilakuin mungkin sehari, 2 hari kita tuh masih semangat, tapi setelah beberapa hari tuh muncullah rasa malas sehingga tidak lagi konsisten, sehingga apa yang sudah kita mulai berhenti gitu karena kita tidak bisa melanjutkan kebiasaan. Ternyata ketika kita sulit membangun kebiasaan itu ada 2 masalahnya. Yang pertama, mungkin kita sudah berusaha membangun kebiasaan tapi salah sasaran teman-teman. Atau yang kedua, kita berusaha membangun kebiasaan tetapi caranya yang salah. Nah, lantas cara yang benar atau sasaran yang benar itu seperti apa? Nah, untuk mengubah perilaku itu ada 3 lapisan teman-teman. Nah, lapisan yang pertama itu adalah identitas. Lapisan yang kedua yaitu proses. Dan lapisan yang ketiga itu hasil. Kalau hasil itu sesuatu yang kita dapatkan. Proses itu sesuatu yang kita lakukan. Dan identitas itu sesuatu yang kita yakini. Kalau kita membentuk perilaku dari hasil, maka akan sulit teman-teman, karena kita memulai dari sesuatu yang besar, memulai sesuatu dari kompleks gitu. Maka sasarannya adalah kita memulai dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil itu apa teman-teman? Identitas atau sesuatu yang kita yakini. Jadi misalnya gini teman-teman, ketika teman-teman sedang berusaha hidup sehat, kemudian ada teman lain yang menghampiri untuk ngajak makan junk food. Kemudian teman-teman bilang gini, maaf, aku sedang berusaha hidup sehat. Nah, ketika kita menjawab seperti itu, artinya kita belum benar-benar yakin, kita belum benar-benar mengubah identitas kita mau jadi seperti apa. Maka solusinya adalah bukan saya mau hidup sehat, bukan, tapi alternatif jawabannya seperti ini. Mohon maaf, saya tidak makan junk food karena saya hidup sehat. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Dari jawaban yang kedua ini menunjukkan bahwa Anda telah mengubah identitas Anda.
Yang di situ artinya kita sudah punya keyakinan bahwa kita hidup sehat mulai hari ini. Kita sudah menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita hidup sehat, bukan akan hidup sehat. Nah, lalu muncul pertanyaan begini teman-teman, kenapa kita sulit untuk mempertahankan kebiasaan baik? Karena seringkali kita itu berusaha membangun kebiasaan baik, tapi kita tidak berusaha membentuk identitas kita. Kita tidak berusaha membentuk pola pikir kita. Nah, mungkin untuk memulai sesuatu, untuk memulai kebiasaan baru, kita membutuhkan motivasi. Tetapi untuk mempertahankan kebiasaan itu, kita butuh yang namanya identitas. Nah, identitas atau keyakinan diri gitu. Nah, ketika kita mulai muncul di pikiran kita, rasanya aku udah melakukan ini, kok masih gini-gini aja, rasanya aku sudah berusaha, kok masih gini-gini aja. Nah, berarti kita juga harus mengupgrade keyakinan kita. Kita harus terus mencharger keyakinan kita. Sama seperti iman gitu, keyakinan kita itu juga ada kalanya naik turun gitu. Jadi kita sebagai pengendali diri kita sendiri juga harus terus mengupgrade keyakinan kita sesuai dengan tujuan awal kita atau sesuai dengan sasaran kita gitu ya. Di buku Atomic Habits ini dijelaskan ada 2 cara mudah untuk mengubah identitas. Nah, yang pertama, putuskan tipe orang yang seperti apa yang Anda cita-citakan. Misalnya, saya tipe guru yang memfasilitasi peserta didik untuk menunjukkan kepercayaan dirinya, atau saya tipe mahasiswa yang selalu ingin belajar dari orang lain, atau saya tipe anak kos yang ingin tetap makan makanan sehat, atau saya tipe orang tua yang berteman dengan anak kayak gitu. Nah, putuskan dulu teman-teman menjadi orang yang seperti apa, menjadi tipe orang yang seperti apa. Ketika kita sudah memutuskan kita mau jadi seperti apa, maka langkah yang kedua adalah menghargai kebiasaan-kebiasaan atau kemenangan-kemenangan kecil. Misalnya gini, kita sudah memutuskan untuk menjadi anak kos yang hidup sehat. Nah, hargai hal-hal kecil atau kemenangan-kemenangan kecil yang sudah kita capai. Misalnya, hari ini kita sudah berhasil menghindari makan mie instan gitu. Ya, hargai keputusan kecil itu. Hargai itu sebagai sebuah kemenangan. Dengan begitu, berubah itu bukan sesuatu yang berat. Berubah itu sesuatu yang kecil, ringan, tetapi menyenangkan, karena di setiap langkahnya kita juga menghargai kemenangan itu. Di setiap langkahnya kita menikmati proses itu. Nah, kesimpulannya di episode 2 ini yaitu ketika kita mau mengubah perilaku, maka yang harus diubah yang pertama yaitu identitas atau mengubah siapa diri kita. Nah, bagaimana mengubah identitas? Ada 2 langkahnya, yaitu tentukan peran seperti apa atau tipe seperti apa yang kita cita-citakan. Dan yang kedua, buatlah kemenangan-kemenangan kecil dan hargai kemenangan-kemenangan kecil itu. Maka berubah adalah bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, itu tadi episode kedua dari buku Atomic Habits ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengubah perilaku kita dengan mudah, mengubah
kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, di episode ketiga kita akan membahas bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dengan 4 langkah sederhana. Di situ kita juga akan memahami bagaimana cara kerja otak kita dalam membangun suatu kebiasaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.